Di video ini kita bakal memetapi semua tentang kopling manual pada mobil. Sekedar pengingat, kopling itu bekerja dengan prinsip gesekan. Jadi, misal saya punya dua plat. Plat A terhubung ke poros input, sementara plat B terhubung ke poros output. Kalau posisinya saling renggang seperti ini, maka plat B tidak ikut berputar. Tapi kalau saya tempelkan plat B ke plat A, maka plat B akan ikut berputar. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengatur plat B supaya bisa nempel atau terlepas sesuai kehendak? Kita tambahkan satu plat lagi untuk menekan plat B, dan agar ketika plat tersebut nempel dengan kuat, kita tambahkan pegas. Jadi, plat A, plat C, dan pegas itu menyatu, artinya sama-sama berputar. Sementara plat B yang tersambung ke poros output terpisah sendirian. Jadi, kalau posisinya saling nempel seperti ini, putaran dari input nyambung ke output. Tapi kalau kita renggangkan plat C, plat B dan poros output berhenti berputar. Sekarang kita pindah ke kopling yang sebenarnya. Bisa Anda lihat seperti inilah bentuk kopling pada mobil. Kalau kita bongkar, kita bakal menemukan 3 plat yang kita bahas sebelumnya. Pertama, flywheel. Flywheel adalah plat tebal yang terhubung dengan poros engkol. Fungsinya sebagai drive plate atau input dari putaran kopling. Lalu ada plat kopling. Komponen ini lebih tipis daripada flywheel, namun terdapat kampas di kedua permukaannya. Kampas kopling berfungsi sebagai pantalan supaya tidak terjadi selip ketika pertempelan dengan flywheel. Di bagian center, terdapat gerigi yang dikaitkan dengan poros transmisi. Jadi, fungsi plat kopling adalah sebagai driven plate atau output dari putaran kopling. Terakhir ada pressure plate. Plat ini bentuknya seperti piringan rem yang tebal. Fungsinya untuk menekan dan menahan plat kopling supaya menempel dengan kuat dengan flywheel. Lalu komponen tambahan lainnya ada pegas. Namun, pegas yang kita pakai di sini merupakan pegas diafragma. Pegas ini sama seperti pegas lainnya, hanya bentuknya saja seperti pada gambar, tapi sifatnya elastis seperti pegas koil. Kemudian ada cover kopling. Ini berfungsi sebagai dudukan pegas dan plat penekan. Cover ini dibaut ke flywheel, jadi flywheel beserta plat penekan selalu terkait. Dan terakhir, ada release bearing. Ini seperti lahar yang tugasnya menekan pegas diafragma. Bagaimana mekanisme pembebas kopling? Mekanismenya seperti pengungkit. Jadi, pegas diafragma berperan sebagai pengungkit elastis. Ketika ujung pegas ditekan, maka ujung lainnya akan mengungkit pressure plate sehingga bergerak ke arah yang berlawanan. Agar ini bisa terjadi, di dalam cover kopling terdapat pivot sebagai tumpuan ungkit dan retracting clip agar plat penekan dapat diungkit. Cara kerjanya, dalam posisi normal atau pedal kopling tidak ditekan, flywheel, plat kopling, dan plat penekan saling menempel sehingga putaran dari mesin bisa diteruskan ke transmisi. Begitu kita injak pedal kopling, release bearing bergerak maju dan pegas diafragma mengungkit plat penekan. Akibatnya, plat penekan bergerak mundur dan plat kopling terpisah dengan flywheel, sehingga putaran mesin ke transmisi terputus. Ketika pedal kopling kita rilis, daya elastisitas pegas diafragma membuat plat penekan kembali menekan plat kopling sehingga ketika plat itu kembali saling menempel. Lalu, mekanisme pedal koplingnya seperti apa? Umumnya menggunakan sistem hidrolik, jadi pedal akan terhubung dengan master cylinder. Master cylinder mengubah gerakan pedal menjadi tekanan fluida. Tekanan fluida dialirkan ke silinder aktuator kopling untuk diubah kembali ke gerakan fisik. Gerakan pada silinder aktuator dihubungkan ke release fork. Release fork akan mendorong release bearing supaya bergerak maju. Begitulah kopling manual pada mobil bekerja.
Bisa Gini Toto, saya Dipo Tondrodanu Kusumo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tips cara mengetahui ciri-ciri kerusakan kopling pada mobil bertransmisi manual. Kopling bertugas untuk menyalurkan tenaga mesin ke transmisi. Pada mobil bertransmisi manual, ada 4 komponen penting, yaitu flywheel, clutch disc, cover clutch, dan release bearing. Jika terjadi kerusakan pada komponen tersebut, tidak ada cara lain selain membongkarnya. Nah, berikut ciri-ciri untuk mengetahui kerusakan pada kopling mobil bertransmisi manual. Gejala yang bisa langsung dirasakan, biasanya kopling terasa lebih keras ketika ditekan. Gejala lain adalah injakan kopling yang meninggi. Maksudnya, mobil baru bergerak ketika kopling diangkat mendekati posisi sebelum diinjak. Kalau ini terjadi, plat kopling atau clutch mobil Anda kemungkinan sudah menipis. Ciri lain adalah akselerasi mobil yang menurun saat pedal gas diinjak secara spontan. Respon laju mobil tidak seirama. Hal ini paling mudah dirasakan saat melaju di jalan tanjakan. Respon mobil terasa lamban meski pedal gas setelah diinjak dalam putaran mesin sudah meninggi. Ciri selanjutnya adalah munculnya getaran saat pedal kopling diangkat. Bila ini terjadi, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada dekrup atau cover clutch atau biasa disebut flywheel. Dan terakhir, munculnya suara asing di transmisi. Misalnya pada saat pedal kopling diangkat. Bisa jadi ini karena keausan plat kopling atau kerusakan damper. Munculnya suara disengan bearing saat pedal kopling tidak diinjak juga bisa jadi indikasi mulai keringnya pelumas pada release bearing. Bila ini terjadi, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada dekrup. Nah, demikian tips cara mengetahui ciri kerusakan kopling pada mobil bertransmisi manual. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 TKRO 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kegunaan atau manfaat kopling pada kendaraan manual. Anak-anak, di dalam kopling adalah bagian dari mekanisme penjah tenaga yang sering disebut powertrain. Gambaran dari letak kopling adalah seperti di gambar ini, yaitu tenaga berasal dari engine. Dari engine akan dipindahkan lewat kopling, dari kopling ditransfer lagi ke transmisi, transmisi akan ditransfer lagi melalui poros propeller atau power shaft, langsung disalurkan ke gadan sehingga mampu menggerakkan roda belakang. Di sini tergambar ini front wheel, ini ada roda depan, rear wheel adalah roda belakang. Adapun mekanisme dari pemindah tenaga yaitu ada kopling, transmisi, power shaft, differential, axle, dan drive shaft. Inilah anak-anak gambaran dari power transmisi roda atau pemindahan tenaga, alur pemindahan tenaga dari engine menuju ke roda belakang. Kopling atau clutch letaknya antara mesin dan transmisi. Fungsinya menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Syaratnya yaitu 1. Dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut, dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa selip, dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Ini anak-anak konstruksi atau gambar dari kopling. Yang bagiannya adalah di sini adalah flywheel atau roda gaya, di sini adalah clutch disc, kampas koplingnya, ini pressure plate, ini adalah plat penekan, ini diafragma spring atau pegas diafragma, ini clutch covernya atau tutupnya. Ya, ini komponen pelengkapnya yaitu ada release spring dan release valve. Nah, ini anak-anak clutch cover tipe coil spring. Nah, bagiannya seperti pada gambar ini. Keuntungan dari clutch cover tipe coil spring yaitu menekan terhadap plat kopling kuat. Kerugiannya tenaga untuk menekan plat kopling berat, konstruksinya rumit sehingga harganya mahal. Ini anak-anak konstruksi dari clutch cover tipe coil spring. Perhatikan gambarnya, perhatikan. Nah, di mana clutch cover tipe coil spring ini? Ini coil springnya di sini, clutch springnya di sini,
Sedangkan ini adalah konstruksi jika dilihat dalam bentuk 3 dimensi. Springnya di mana ini? Springnya di sini. Ini cover plug-nya ini. Nah, plug disknya, kampas koplingnya ini. Lanjut. Sedangkan ini adalah plug cover atau tutup kopling yang menggunakan tipe atau model diafragma. Keuntungannya, tenaga penekan ringan, penekan plat kopling lebih merata, tenaga bekas tidak berkurang atau oleh adanya gaya sentrifugal. Kerugiannya, penekan terhadap plat kopling lebih kecil. Gambarnya seperti ini. Konstruksinya seperti ini. Di sini adalah plug disknya di sini. Di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari daerah 12 TKR 1 ingin menjelaskan kopling pada kendaraan manual. Gimana sih cara kerja kopling pada mobil? Sebenarnya prinsip kerjanya sama saja. Tapi ingat, hanya prinsip kerjanya yang sama, mekanismenya tetap beda. Oleh sebab itu, di video ini kita bakal berbahas habis semua tentang kopling manual pada mobil. Sekedar pengingat, kopling itu bekerja dengan prinsip gesekan. Jadi, misal saya punya dua plat. Plat A terhubung ke poros input, sementara plat B terhubung ke poros output. Kalau posisinya saling renggang seperti ini, maka plat B tidak ikut berputar. Tapi kalau saya tempelkan plat B ke plat A, maka plat B akan ikut berputar. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara mengatur plat B supaya bisa nempel atau terlepas sesuai kehendak? Kita tambahkan satu plat lagi untuk menekan plat B, dan agar ketika plat tersebut nempel dengan kuat, kita tambahkan pegas. Jadi, plat A, plat C, dan pegas itu menyatu, artinya sama-sama berputar. Sementara plat B yang tersambung ke poros output terpisah sendirian. Jadi, kalau posisinya saling nempel seperti ini, putaran dari input nyambung ke output. Tapi kalau kita renggangkan plat C, plat B dan poros output berhenti berputar. Sekarang kita pindah ke kopling yang sebenarnya. Bisa Anda lihat seperti inilah bentuk kopling pada mobil. Kalau kita bongkar, kita bakal menemukan 3 plat yang kita bahas sebelumnya. Pertama, flywheel. Flywheel adalah plat tebal yang terhubung dengan poros engkol. Fungsinya sebagai drive plate atau input dari putaran kopling. Lalu ada plat kopling. Komponen ini lebih tipis daripada flywheel, namun terdapat kampas di kedua permukaannya. Kampas kopling berfungsi sebagai pantalan supaya tidak terjadi selip ketika pertempelan dengan flywheel. Di bagian center, terdapat gerigi yang dikaitkan dengan poros transmisi. Jadi, fungsi plat kopling adalah sebagai driven plate atau output dari putaran kopling. Terakhir ada pressure plate. Plat ini bentuknya seperti piringan rem yang tebal. Fungsinya untuk menekan dan menahan plat kopling supaya menempel dengan kuat dengan flywheel. Lalu komponen tambahan lainnya ada pegas. Namun, pegas yang kita pakai di sini merupakan pegas diafragma. Pegas ini sama seperti pegas lainnya, hanya bentuknya saja seperti pada gambar. Tapi sifatnya elastis seperti pegas koil. Kemudian ada cover kopling. Ini berfungsi sebagai dudukan pegas dan plat penekan. Cover ini dibaut ke flywheel, jadi flywheel beserta plat penekan selalu terkait. Dan terakhir, ada release bearing. Ini seperti lahar yang tugasnya menekan pegas diafragma. Bagaimana mekanisme pembebas kopling? Mekanismenya seperti pengungkit, jadi pegas diafragma berperan sebagai pengungkit elastis. Ketika ujung pegas ditekan, maka ujung lainnya akan mengungkit pressure plate sehingga bergerak ke arah yang berlawanan. Agar ini bisa terjadi, di dalam cover kopling terdapat pivot sebagai tumpuan ungkit dan retracting clip agar plat penekan dapat diungkit. Cara kerjanya, dalam posisi normal atau pedal kopling tidak ditekan, flywheel, plat kopling, dan plat penekan saling menempel sehingga putaran dari mesin bisa diteruskan ke transmisi. Begitu kita injak pedal kopling, release bearing bergerak maju dan pegas diafragma mengungkit plat penekan. Akibatnya,
plat penekan bergerak mundur dan plat kopling terpisah dengan flywheel, sehingga putaran mesin ke transmisi terputus. Ketika pedal kopling kita rilis, daya elastisitas bekas diafragma membuat plat penekan kembali menekan plat kopling sehingga ketika plat itu kembali saling menempel. Lalu, mekanisme pedal koplingnya seperti apa? Umumnya menggunakan sistem hidrolik, jadi pedal akan terhubung dengan master silinder. Master silinder mengubah gerakan pedal menjadi tekanan fluida. Tekanan fluida dialirkan ke silinder aktuator kopling untuk diubah kembali ke gerakan fisik. Gerakan pada silinder aktuator dihubungkan ke release fork. Release fork akan mendorong release bearing supaya bergerak maju. Begitulah kopling manual pada mobil bekerja. Jangan lupa subscribe karena kita bakal membahas animasi otomotif yang lebih rumit. Di sini saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi gejala kerusakan kopling. Ya, kesulitan dalam memasuki gigi transmisi, meskipun gejala ini terasa pada sistem transmisi, namun ini adalah salah satu tanda bahwa kopling kendaraan Anda mengalami masalah. Hal ini disebabkan karena kopling yang belum terbebas sempurna saat pedal kopling diinjak. Cara mengatasinya adalah menyetel celah kopling. Ada kopling jenis mekanik, sedangkan satu jenis hidrolik dapat diatasi dengan bleeding pada sistem hidrolik. Selanjutnya biasanya timbul saat kendaraan berada di medan penggunungan akibat penggunaan pedal kopling secara tidak penuh yang menyebabkan selip antara firmware dan kampas kopling. Jika hal ini terus dibiarkan akan membuat kampas tergerus dan cepat habis. Cara mengatasi: hentikan kendaraan saat bau mulai tercium dan hindari penggunaan setengah kopling agar kompas kopling lebih awet. Kopling tidak berfungsi. Gejala ini ditandai dengan pedal kopling terasa empuk dan ringan saat diinjak. Hal ini disebabkan karena terjadi kebocoran atau terdapat udara dalam selang hidrolik kopling. Biasanya ditandai dengan terjadinya rembesan pada baut atau selang hidrolik. Cara mengatasi: cek sistem hidrolik. Jika terdapat udara pada selang, lakukan bleeding. Namun jika terjadi kebocoran, segera ganti selang hidrolik dan lakukan pengisian fluida sesuai batas pengisian. Oke, selanjutnya rem tinggi namun tidak ada tenaga. Gejala ini ditandai dengan saat transmisi dimasukkan dan pedal kopling dilepas. Mobil tidak segera berjalan. Hal ini disebabkan karena berputaran mesin yang diteruskan ke transmisi tidak maksimal, yang disebabkan oleh oli kampas kopling yang mulai habis atau pegas yang lemah. Cara mengatasinya sangat gampang. Kita perlu mengganti kampas kopling atau pegas koplingnya. Bunyi pada kopling. Permasalahan ini terdapat beberapa kemungkinan bunyi pada saat pedal kopling diinjak. Suara terkecit saat pedal diinjak dan hilang saat pedal dilepaskan. Hal ini dikarenakan release bearing mulai rusak. Solusinya adalah mengganti dengan yang baru. Bunyi kopling mesin dinyalakan. Bunyi ini terjadi karena terjadinya keolengan atau keausan pada pilot bearing. Solusinya adalah mengganti pilot bearing.
Oke, sekian dan terima kasih dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kopling bertempat atau terletak di antara mesin dengan transmisi yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin menuju ke transmisi. Syarat kopling, jadi kopling ini bisa digunakan dengan syarat itu ada 3. Yang pertama ini kopling harus dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Jadi kopling ini dikatakan kopling yang sempurna atau komponen ataupun sistem yang bagus, yaitu syaratnya adalah dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Yang kedua adalah harus dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa selip. Selip itu artinya terpeleset. Jadi kopling ini harus bisa memindahkan tenaga dan putaran mesin menuju ke transmisi tanpa adanya selip. Kalau selip itu bisa bahaya ataupun bisa membuat kendaraan tidak nyaman. Contoh seperti ini, ketika kita mengendarai mobil ataupun sepeda motor, ketika kita sedang kecepatan tinggi, tiba-tiba langsung pelan otomatis ataupun hilang tenaganya, itu kan bisa bahaya. Maka sebuah sistem yang bagus, yaitu di sini adalah sistem kopling, adalah harus dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa selip. Dan yang ketiga adalah harus dapat memutuskan dan menghubungi 4 kategori. Kategori yang pertama adalah berdasarkan kondisi pelumas, kemudian berdasarkan cara kerjanya, berdasarkan jumlah plat, dan yang terakhir adalah berdasarkan pengendaliannya. Jadi saya akan menjelaskan jenis-jenis kopling. Ada 4 kategori. Kategori dari kondisi pelumas, kondisi cara kerjanya, kategori jumlah plat, dan kategori pengendaliannya ataupun pengontrolnya.